Teman-teman semua, kali ini saya berbagi cara mengisi LK 2.1, Eksplorasi Alternatif Solusi, PPG dalam Jabatan tahun 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, tugas teman-teman di LK 2.1, Eksplorasi Alternatif Solusi, itu adalah teman-teman akan melakukan kembali kajian literatur, wawancara dengan berbagai guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan termasuk juga pakar untuk mengeksplorasi alternatif solusi sesuai dengan masalah yang terpilih dan akar penyebab masalah. Nah, teman-teman, untuk di kolom pertama dan kolom kedua dari LK 2.1, teman-teman akan mengcopy paste dari LK 1.4, kemudian teman-teman masukkan di sini. Nah, untuk kolom ketiga, yaitu eksplorasi alternatif solusi, jadi teman-teman akan memasukkan atau mengisi berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara untuk eksplorasi alternatif solusi sesuai dengan masalah dan akar penyebab masalahnya. Ya, jadi teman-teman akan tulis di sini. Nah, berikutnya untuk analisis alternatif solusi. Jadi nanti teman-teman akan menganalisis ya berbagai alternatif solusi yang telah teman-teman dapatkan dari hasil kajian literatur dan wawancara. Nah, pada analisis alternatif solusi ini juga teman-teman akan melakukan analisis pros dan analisis cons. Jadi teman-teman akan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif solusi yang telah teman-teman dapatkan dari hasil kajian literatur ataupun dari hasil wawancara. Nah, berikutnya teman-teman, sebelum saya bahas lebih jauh lagi dengan contoh yang ada, teman-teman nanti LK 2.1 ini teman-teman akan mengupload di hari ke-14 ataupun di hari kedua ya pengembangan perangkat pembelajaran ini. Berikutnya nanti teman-teman akan mempresentasikan LK 2.1 ini itu di hari ke-14 dan di hari ke-15. Nah, teman-teman semua, untuk lebih jelas seperti apa LK 2.1, ya, ini contoh yang saya punya. Ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan dari LK 1.4, jadi untuk masalah pertama yang saya pilih itu adalah berkaitan dengan motivasi belajar siswa yang rendah. Nah, dari hasil analisis kemarin, akar penyebabnya adalah pembelajaran guru yang monoton dan kurang media. Nah, jadi saya akan melakukan kajian literatur sesuai dengan masalah ini dan sesuai dengan akar penyebab masalah ini. Ya, karena saya akan mengeksplorasi alternatif solusi ya sesuai dengan akar penyebabnya. Nah, setelah saya cari secara cepat di Google, saya dapatkan tulisan Teddy ya tahun 2020 yang menyatakan bahwa ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya berdasarkan penyebabnya adalah guru yang cenderung monoton dan kurang media, maka ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran, yang kedua adalah memilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam, dan yang ketiga adalah memanfaatkan media belajar. Nah, berikutnya saya wawancara dengan salah satu guru, dan saya memperoleh hasil bahwa ya, dengan pembelajaran ya metode dan model pembelajaran yang bervariasi dan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang beragam, maka ya, motivasi belajar siswa akan dapat ditingkatkan. Termasuk juga misalkan setelah saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa strategi yang bisa diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan akar penyebab masalahnya adalah
misalkan dengan menggunakan metode inovatif ya yang menyenangkan. Berikutnya adalah selalu menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan berpusat kepada siswa. Nah, itu misalkan hasil wawancara dengan kepala sekolah. Termasuk juga nanti teman-teman silakan masukkan di sini adalah hasil wawancara dengan Bapak Ibu pengawas di sekolah teman-teman. Termasuk juga adalah teman-teman juga akan mewawancarai kembali pakar yang telah teman-teman hubungi sebelumnya. Nah, berikutnya untuk di alternatif di analisis alternatif solusi, di sini teman-teman akan menganalisis seperti tadi kekuatan dan kelemahan. Ya, nah, misalkan tadi saya sudah tetapkan bahwa alternatif solusi yang pertama bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang telah terpilih ini adalah dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Misalkan. Nah, analisis saya berkaitan dengan kekuatan solusi ini adalah ketika seorang guru dapat memaksimalkan fasilitas pembelajaran, maka tentu ya pembelajarannya akan lebih menyenangkan. Ya, siswa semangat belajar ya dan lain-lain. Nah, adapun kelemahannya, nah misalkan menurut saya di sini adalah ketika seorang guru akan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, maka di sini ternyata ya fasilitas di sekolah itu adalah belum lengkap. Termasuk juga ketika seorang guru ingin memaksimalkan fasilitas belajar, ternyata memerlukan biaya yang mahal gitu misalkan. Nah, berikutnya untuk alternatif solusi yang kedua, yaitu memilih metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Nah, ketika kita analisis kekuatannya, ternyata ya dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam, maka pembelajarannya akan berpihak pada siswa. Berikutnya, dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, tetapi kelemahannya adalah, misalkan di sini, menurut teman-teman adalah misalkan memerlukan persiapan ya yang ekstra ketika seorang guru harus melakukan pergantian atau mengubah metode pembelajaran yang telah digunakan, gitu misalkan. Nah, berikutnya nanti silakan teman-teman lakukan analisis yang sama, ya, analisis kekuatan dan analisis kelemahan terhadap masing-masing alternatif solusi yang telah teman-teman eksplorasi, ya, dari hasil kajian literatur dan hasil wawancara. Nah, begitu kira-kira pandangan saya, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, berikutnya ini masalah yang kedua. Guru belum maksimal mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Akar penyebabnya adalah guru kurang memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk mengimplementasikan pembelajaran inovatif. Nah, berdasarkan kajian literatur, secara sederhana dan cepat, saya cari di Google, misalkan saya menemukan tulisan Irfan tahun 2020, ya, mengatakan bahwa solusi yang bisa diterapkan ya untuk mengatasi masalah yang ada sesuai dengan akar penyebabnya adalah misalkan di sini guru harus selalu mengupdate perkembangan zaman terkait dengan model-model pembelajaran inovatif dan terus mencoba. Berikutnya adalah guru harus mampu membuat rencana pembelajaran yang baik. Berikutnya yang ketiga adalah guru harus lebih kreatif untuk merancang dengan menggunakan fitur atau berbagai aplikasi pembelajaran yang terintegrasi dengan internet sehingga dapat memudahkan proses pembelajaran. Itu misalnya. Berikutnya teman-teman silakan wawancara kembali ya dengan guru, kepala sekolah, pengawas, termasuk juga pakar yang telah teman-teman tetapkan ya, sehingga teman-teman bisa mengeksplorasi berbagai alternatif solusi sesuai dengan masalah ini. Nah, berikutnya adalah
analisis alternatif solusi. Nah, misalkan di sini pendapat saya adalah teman-teman akan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari alternatif solusi yang dipilih. Misalkan alternatif solusi yang dipilih itu adalah guru harus selalu mengupdate perkembangan pengetahuan ya tentang model pembelajaran inovatif dan guru harus terus mencoba. Nah, kekuatannya misalkan adalah karena bisa dilakukan secara daring ya untuk update pengetahuan tentang pembelajaran inovatif, maka ini sangat mungkin dilakukan dan tidak terbatas waktu, ya, sehingga teman-teman guru akan memperoleh pengetahuan yang cukup bahkan lebih ya tentang pembelajaran inovatif. Nah, tetapi misalkan menurut saya kelemahannya adalah ada kendala ya, mungkin bagi teman-teman guru ya yang berada di daerah pelosok yang mungkin tidak ada atau tidak terjangkau dengan akses internet, sehingga untuk update pengetahuan tentang pembelajaran inovatif mungkin masih mengalami kendala. Nah, berikutnya silakan teman-teman lakukan analisis kembali ya, sesuai dengan alternatif yang telah teman-teman eksplorasi. Gimana teman-teman? Sudah cukup ya 2 contoh ini? Ya, terus terang saya belum dapat istirahat ini ya, jadi tidak terlalu banyak dan mohon maaf juga videonya agak lambat. Tapi mudah-mudahan dengan 2 contoh ini teman-teman semakin paham dan bisa mengeksplorasi, termasuk juga menganalisis alternatif solusi yang telah teman-teman eksplorasi, ya, baik secara literatur termasuk juga dengan wawancara. Nah, berikutnya teman-teman saya akan bahas secara sederhana apa yang ada di LMS. Jadi di hari ke-13 teman-teman akan Vicon, kemudian ada diskusi, di hari ke-14 teman-teman ada Vicon kembali untuk mempresentasikan, termasuk juga adalah mengunggah LK 2.1 di bagian 4F ini di hari ke-14. Sedangkan di hari ke-15 teman-teman kembali akan Vicon melanjutkan presentasinya yang bagi yang belum, termasuk juga nanti teman-teman akan melakukan refleksi pembelajaran di akhir pembelajaran ini, yaitu di hari ke-15 ya. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi mungkin video ini kurang maksimal, tapi sekali lagi mudah-mudahan juga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.